KF-21 Boramae tetap punya peluang besar menyaingi proyek jet tempur generasi ke-6 FCAS, meskipun Prancis kini mengganding Uni Emirat Arab. Kuncinya bukan sekedar teknologi atau dana, tetapi peran strategis Indonesia, baik sebagai mitra produksi, pasar, maupun kekuatan geopolitik di Indo-Pasifik yang membuat KF-21 punya masa depan nyata, bukan sekedar proyek di atas kertas. Buat para pencinta aviasi, dan pengamat langit tempur, di Eropa sebenarnya sedang berlangsung sebuah proyek raksasa bernama Future Combat Air System atau FCAS. Ini bukan proyek sembarangan loh, tapi ambisi besar untuk melahirkan jet tempur generasi ke-6 yang sejak awal digarap bersama oleh Prancis, Jerman, dan Spanyol. Di atas kertas, kolaborasi ini terlihat rapi, kuat, dan menjanjikan. Namun, begitu masuk ke realitas, retaknya mulai kelihatan jelas. Jerman dan Spanyol belakangan tidak lagi bicara soal penguatan kerjasama, melainkan justru melempar wacana untuk mundur. Dan ini bukan mundur karena capek, melainkan mundur karena perbedaan prinsip yang cukup mendasar. Masalah utamanya ternyata bukan soal uang, tapi soal kebutuhan tempur. Setiap negara punya maunya masing-masing. Prancis misalnya punya kebutuhan khusus, karena mereka masih memegang doktrin pencegahan nuklir. Artinya, pesawat tempur yang mereka inginkan harus bisa membawa senjata nuklir, bisa dioperasikan dari kapal induk, dan punya sistem integrasi yang sangat spesifik. Sementara Jerman dan Spanyol melihat kebutuhan mereka tidak sampai ke sana. Jadi dari awal sebenarnya mereka bertanya-tanya, kita ini bikin pesawat yang sama, tapi dipakai untuk tujuan yang beda. Apa tidak ribet ke depannya? Seorang anggota parlemen Jerman dari Partai Konservatif, Volker Meyerley, bahkan belak-belakan menyebut bahwa Prancis dan Jerman belum tentu butuh pesawat yang sama. Pernyataan ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar, karena kalau visi dasarnya sudah beda, proyek sebesar FCAS bisa jadi arena tarik-menarik kepentingan tanpa ujung. Belum lagi muncul kesan bahwa Prancis lewat Dassault Aviation ingin memegang kendali penuh. Dassault tentu ingin memastikan keunggulan Rafale tetap aman dan tidak disalip oleh desain lain, apalagi kalau Airbus yang notabene berbasis di Jerman ikut terlalu dominan. CEO Dassault, Eric Trappier, bahkan secara terbuka meminta kendali yang lebih besar. Dari sudut pandang Prancis, ini mungkin soal menjaga kualitas. Dari sudut pandang Jerman dan Spanyol, ini bisa terasa seperti, loh kok kita cuma jadi penonton? Di titik inilah posisi Prancis jadi serba terjepit. Kalau Jerman dan Spanyol benar-benar mundur, FCAS tidak mungkin jalan sendirian. Mau tidak mau, Paris harus cari mitra baru. Dan salah satu nama yang langsung muncul ke permukaan adalah Uni Emirat Arab. UAE ini menarik, mereka punya uang, punya ambisi, dan sudah membeli setidaknya 80 unit Rafale. Secara logika cocok, tapi dunia pertahanan tidak sesederhana siapa paling kaya dia yang menang. Di saat yang sama, Korea Selatan lewat Korea Aerospace Industries justru datang dengan tawaran yang lebih fleksibel lewat KF-21 Boramae. KF-21 ini bukan jet generasi ke-6, tapi generasi 4,5 yang dikembangkan dengan pendekatan kemitraan. Dari awal, Indonesia sudah diajak sebagai partner, bukan sekedar pembeli. Dan ini yang membuat banyak negara mulai melirik. UAE pun jadi berpikir dua kali. Bahkan CEO Technology Innovation Institute UAE, Nazwa Araji, secara terbuka mempertanyakan pilihannya. Di satu sisi ada Prancis, mitra lama dengan pengalaman puluhan tahun. Di sisi lain ada Korea Selatan, kekuatan baru yang berhasil mengembangkan jet tempur modern secara mandiri. Ini seperti memilih antara guru senior yang sudah lama dikenal atau murid jenius yang lagi naik daun. Menariknya, di tengah tarik-menarik ini, Indonesia justru punya posisi unik. Secara resmi, Indonesia adalah pembeli 42 unit Rafale. Dengan 3 unit pertama Rafale F4 direncanakan mendarat di tanah air, Indonesia, mulai kuartal pertama 2026. Tapi di sisi lain, PT Dirgantara Indonesia sudah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KF-21 bersama KI. Direktur Utama PT Dirgantara, Gita Ampeyawan, bahkan menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekedar proyek jangka pendek. Targetnya jelas, membangun kemampuan bangsa untuk suatu hari nanti bisa memproduksi pesawat tempur sendiri. Ini nyambung langsung dengan visi Indonesia Emas 2045. Jadi bukan cuma soal beli pesawat, tapi soal transfer teknologi, perakitan akhir,
pemeliharaan, uji terbang, sampai sertifikasi. Intinya, Indonesia tidak mau selamanya jadi pembeli, maunya naik kelas jadi pemain. Dan pengaruh Indonesia ini ternyata merembet ke negara lain. Contoh paling segar adalah Filipina. Negara ini dikabarkan semakin serius melirik KF-21 Boramea, bahkan sebelum jet tersebut benar-benar diuji dalam pertempuran nyata. Uji terbang di Sacheon, lalu penampilan atraktif di ADX 2025 cukup untuk membuat Manila terkesan. Salah satu alasan utamanya adalah kebutuhan Filipina untuk mengantisipasi ancaman tak terduga di kawasan Laut Natuna Utara yang mereka sebut sebagai Laut Filipina Barat. Selain itu, Filipina punya pengalaman positif mengoperasikan FA-50 yang juga buatan Korea Selatan. Jadi secara logistik, pelatihan, dan filosofi operasional, mereka sudah cukup familiar. Ini membuat pembicaraan antara Filipina dan Korea Selatan semakin intens, tinggal menunggu waktu saja. Dan kalau kita lanjutkan obrolannya sedikit lebih dalam, sebenarnya situasi ini sedang menunjukkan satu hal penting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Dunia jet tempur modern hari ini tidak lagi soal siapa yang punya pesawat paling cepat atau paling siluman, tapi siapa yang paling pintar membangun ekosistem. Ekosistem di sini maksudnya bukan cuma pesawatnya saja, tapi juga industri pendukungnya, sumber daya manusianya, sampai keberanian berbagi teknologi. Di titik ini, pendekatan Korea Selatan terlihat cukup cerdas. Mereka tidak memposisikan diri sebagai yang paling senior, tapi sebagai partner yang mau tumbuh bareng. KF-21 Boramea sejak awal dirancang sebagai platform yang bisa berkembang, bisa ditingkatkan kemampuannya, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara mitra. Jadi bukan model satu ukuran untuk semua, melainkan satu platform, banyak opsi. Sebaliknya, FCAS sejak awal sudah membawa beban ekspektasi yang sangat tinggi. Jet generasi ke-6, sistem tempur masa depan, integrasi drone pendamping, kecerdasan buatan, sampai operasi lintas domain. Semua ingin dimasukkan sekaligus. Masalahnya ketika terlalu banyak kepentingan bertemu di satu meja, yang terjadi justru debat panjang dan keputusan yang lambat. Disinilah banyak negara mulai menghitung ulang, apakah lebih baik menunggu proyek super canggih yang belum jelas arah dan waktunya, atau bergabung dengan program yang sudah terbang nyata, sudah diuji di udara, dan punya roadmap pengembangan yang jelas. Pilihan ini bukan soal gengsi, tapi soal kesiapan tempur di dunia nyata. Indonesia dalam konteks ini terlihat bermain cukup tenang. Sambil tetap mengamankan Rafale untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, Indonesia juga menanam investasi strategis di KF-21 untuk jangka panjang. Ini seperti punya payung saat hujan, tapi juga menanam pohon agar ke depan tidak kehujanan lagi. Langkah ini diam-diam diperhatikan banyak negara, karena Indonesia bukan pemain kecil di kawasan. Setiap keputusan alutsista Indonesia sering dibaca sebagai sinyal. Ketika Indonesia serius di KF-21, negara lain mulai berpikir, kalau Indonesia saja berani ikut dari awal, berarti ada sesuatu yang besar di sini. Itulah sebabnya, pembicaraan soal KF-21 tidak lagi berhenti di Asia Timur atau Asia Tenggara. Perlahan namanya mulai masuk ke diskusi di Timur Tengah, bahkan Eropa. Bukan sebagai pesaing langsung jet generasi ke-6, tapi sebagai solusi realistis yang bisa menjembatani kebutuhan hari ini dan esok hari. Dan pada akhirnya, semua dinamika ini menunjukkan satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama. Ketika satu proyek besar mulai goyah, proyek lain yang dibangun dengan fondasi kemitraan justru bisa melesat. Bukan karena teknologinya semata, tapi karena cara berpikir di baliknya. Kalau kita perhatikan baik-baik, peta kekuatan industri pertahanan global sedang bergerak pelan tapi pasti. Dan tanpa banyak sorotan lampu, Indonesia kini berada di salah satu titik persimpangan penting dalam perubahan itu. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.